Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, rijalul hadis dalam hadis ini yang langsung mendengarkan itu adalah sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini punya bapak namanya Malik bin Nadar. Ibunya sahabat Anas ini, subhanallah, Ummu Sulaim, orang yang baik, orang yang mulia. Kedua-duanya ini adalah orang yang taat kepada Allah dari golongan Ansar. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, orang semua memberikan hadiah untuk Rasulullah. Ada sahabat yang memberikan hadiah tempat tinggal rumah. Ada sahabat yang menawarkan makanan Rasul ditanggung selama berada di kota Madinah. Ada yang menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW seluruh pakaiannya dia yang siapkan. Subhanallah. Semua sahabat ini berlomba-lomba memberikan hadiah untuk baginda Rasul. Semua ibu-ibu yang sudah masuk Islam di kota Madinah sebelum Nabi hijrah ke kota Mekah, dari Mekah ke Madinah, semuanya sudah memberikan hadiah kepada baginda Rasul. Satu-satunya yang belum memberikan hadiah dari umat Islam, dari emak-emak, dari ibu-ibu kota Madinah, itulah Ummu Sulaim. Sehingga Ummu Sulaim saat itu setelah semua orang memberikan hadiah, dia datang memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan kepada baginda Rasul, jemaah yang dimuliakan Allah. Anak kandungnya usia anak itu 10 tahun. Anak kandungnya berusia 10 tahun. Itulah anak yang bernama Anas. Anas bin Malik. Alangkah senangnya Anas ini dihadiahkan oleh ibunya sebagai pengabdi kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pelayannya Nabi SAW. Makanya Anas itu sempat hidup bersama Nabi selama 10 tahun. Karena usia Nabi 63. Nabi menerima wahyu, Al-Quran diturunkan 40 tahun. Kemudian Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. 40 tambah 13, 53. 53 Nabi usianya berangkat hijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah Nabi wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi genaplah usia Nabi 63 tahun. Selama 10 tahun Madinah lah Anas ini diberikan oleh ibunya kepada Nabi SAW. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, semua ibu-ibu yang berada di kota Madinah telah memberikan hadiah untukmu ya Rasulullah. Aku nggak punya harta, aku nggak punya duit, aku nggak punya dirham, aku nggak punya dinar, aku nggak punya apa-apa yang bisa aku berikan sebagai hadiah untukmu ya Rasulullah, melainkan seorang putra, seorang anak, yang anak ini aku ikhlaskan untukmu ya Rasulullah, aku berikan untukmu ya Nabi Allah, aku ikhlaskan dia menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Subhanallah. Seandainya hari ini saya berusia 10 tahun dan diantarkan oleh ayah emak saya menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya Al-Hafiz saya berikan untukmu menjadi pelayan. Alangkah bahagianya saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alangkah senangnya kita bisa menjadi pelayan ya Rasulullah. Alangkah senangnya Anas bin Malik ini yang hari-harinya kemudian menghabiskan waktunya bersama Rasulullah. Sampai-sampai Anas ini menjadi sahabat nomor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dekat sekali Anas ini kepada baginda Rasul. Mulai dari usia 10 tahun. Saat Nabi mau keluar, disiapin sendalnya Rasulullah. Saat Nabi mau sholat, disiapin air wudhunya. Yang mengambil air dari sumur itu pakai ember. Subhanallah, itu Anas bin Malik. Alangkah senangnya Anas bin Malik itu sampai-sampai kata sahabat Abu Bakar yang persis sholatnya itu seperti Rasulullah. Sebagaimana yang dikatakan sahabat Abu Hurairah, itu adalah sholatnya Anas bin Malik. Subhanallah. Saking-saking ini anak luar biasanya dekatnya dengan Rasul. Suatu hari Nabi meminta Anas ini untuk pergi ke pajak, pergi ke pasar. Nabi ingin meminta dibelikan sesuatu kepada Anas. Anas berangkat. Sebelum sampai di pasar, sebelum sampai di pajak,
Anas melihat teman-temannya sedang bermain di lapangan yang luas. Akhirnya Anas ini ikut main. Nabi nungguin di rumah, kok nggak datang-datang nih si Anas. Kemana nih si Anas? Masya Allah, dicariin sama Nabi. Nabi itu khawatir Anas ini nggak balik, entah kenapa-kenapa di luar. Subhanallah. Datang ini saat Nabi SAW menghampiri Anas. Ternyata dilihatnya Anas itu sedang main sama anak-anak, didiamin sama Nabi, Pak. Didiamin, Bu, sama Rasulullah SAW. Sampai kemudian tiba-tiba Anas itu lari ke hadapan Rasul sambil membelakangi Rasul, dan dia nggak tahu kalau Nabi ada di belakangnya. Subhanallah, nggak nampak dia Nabi ada di belakangnya Anas. Kemudian Nabi SAW memegang pundaknya Anas yang masih usianya 10 tahun. Anas noleh ke belakang, pas nengok, ternyata Rasulullah. Ternyata Rasulullah. Masya Allah. Nabi bertanya, Anas, apakah engkau telah membeli hajatku? Belum ya Rasulullah, belum ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Akhirnya Anas lari. Apakah Nabi marah? Nabi hanya tersenyum. Kalau kita minta anak kita beli garam, nggak balik-balik, patah gagang sapu tubuh. Apalagi kita tahu dia lagi main. Subhanallah. Begitu mulianya Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah. Begitu sayangnya Rasulullah itu kepada anak-anak. Kita, berapa kali anak kita pukul? Berapa kali anak kita bentak? Berapa kali anak kita kurung di kamar? Berapa kali telinganya kita jewer, jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Dan berapa banyak hari ini anak-anak yatim menjadi yatim sebelum yatim yang sebenarnya. Berapa banyak anak-anak hari ini seolah-olah dia tidak punya ayah. Walaupun saat itu ayahnya ada, tapi karena tak ada kasih sayang yang diberikan ayah kepadanya, seolah-olah hidupnya seperti yatim. Berapa banyak ayah emak hari ini sibuk kerja pagi, siang, malam. Sampai anak ke sekolah pun diantarkan becak, dijemput pakai becak. Malam anak udah tidur, ayah baru pulang. Berapa banyak emak hari ini disibukkan dengan pekerjaan. Anak dititipkan ke sekolah. Ketika sudah dititipkan ke sekolah, anaknya bandel di sekolah, gak beres di sekolah. Yang disalahin sekolah kita, Pak Yan, pesantren kita. Ya Ustaz, yang disalahin siapa? Sekolahnya gak beres, sekolahnya gak bener. Subhanallah. Yang gak bener itu sekolahnya payah maknya. Ini ada kadang anak yang udah gak sanggup lagi diurus di rumah, titipkannya ke pesantren tuh, Pak Yan. Nah, gak sanggup dia ngurusnya di rumah. Udah gak tahu lagi caranya mendidiknya. Jahatnya minta ampun, bandelnya nauzubillah. Di SD udah merokok. Ada yang di SD udah nyabu. Udah gak kuat lagi bapak emaknya, didik dia di rumah, titipkannya ke pesantren. Berharaplah dia di pesantren itu baik. Habis itu bandelnya, jahatnya bertambah. Habis itu dipukul sama ustadznya, dilaporin ke polisi. Masuk penjara tuh Ustaz. Subhanallah. Enggak benar orang tua. Subhanallah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Sayangnya luar biasa. Anas ini menemani Nabi SAW 10 tahun, jemaah yang dimuliakan Allah. Pertemuan yang indah bagi sahabat Anas adalah pertemuan dengan Rasulullah. Dan pertemuan yang paling menyedihkan Anas adalah perpisahan dengan Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan Anas sepanjang hidupnya adalah bertemu dengan Rasulullah, dan kesedihan Anas sepanjang hidupnya adalah ketika berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah, Anas yang tadinya berada di kota Madinah langsung berangkat ke Baghdad, Irak. Dia tinggalkan kota Madinah. Ditanya sama sahabat, wahai Anas, kenapa engkau tinggalkan kota Madinah? Anas menjawab, aku nggak sanggup lagi tinggal di Madinah. Aku nggak kuat lagi tinggal di Madinah. Nggak sanggup aku lagi tinggal di Madinah. Kenapa wahai Anas? Biasa setiap pagi, setiap hari, setiap malam, aku sudah mengerjakan tugas menyiapkan air wuduknya Rasulullah,
menyiapkan sendalnya Rasulullah kalau Nabi mau berangkat keluar, mau jalan kemana-mana. Aku yang menyiapkan kudanya Rasulullah, aku yang menyiapkan tunggangan Rasulullah. Tapi setelah hari ini, setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, aku tak lagi menyiapkan itu. Aku nggak lagi menyiapkan air wudhu untuk baginda Rasul. Aku nggak lagi menyiapkan sendal. Aku tak mampu lagi melihat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi keluar, setiap siang keluar. Biasanya aku menyiapkan sendalnya untuk jalan. Tapi mulai hari ini aku tak lagi menyiapkan, sebab Rasulullah telah kembali menghadap Allah. Sedang Rasulullah sudah tidak ada lagi di sini. Bilal bin Rabah yang menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak kuat tinggal di Madinah, jemaah yang dimuliakan Allah. Dia berangkat ke Syam, dia tinggalkan kota Madinah. Karena selama ini setelah dia kumandangkan azan, Bilal bin Rabah lah yang mengetuk pintu rumah Rasul. Ya Rasulullah, sudah bisakah iqamah ya Rasulullah? Sudahkah bisa kita laksanakan sholat ya Rasulullah? Kata Nabi, aqimus sholah. Qomatlah Bilal, qomatlah Bilal. Barulah Bilal qomat. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam keluar, baru sholat ditunaikan. Tapi kata Bilal, sejak hari ini setelah wafatnya Rasulullah, aku gak akan lagi mungkin menjadi muazzin. Karena setelah aku azan gak akan lagi ku ketuk pintu rumahnya Nabi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada Allah. Bilal berangkat ke Syam, Anas bin Malik berangkat ke Baghdad, Irak. Mereka itu tak sanggup tinggal di Madinah karena saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama Bilal bin Rabah, dalam riwayat dijelaskan sampai 2 bulan sampai 3 bulan, ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Mimpi Bilal bin Rabah dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangin seseorang kepada Bilal bin Rabah. Kata Bilal, wahai Bilal, kata seorang ini berkata kepada Bilal, wahai Bilal, alangkah tenang-tenangnya engkau tidur di sini, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan kedatanganmu, merindukan kehadiranmu. Subhanallah. Terbangun dari tidurnya Bilal bin Rabah, itulah yang membuat Bilal bin Rabah kembali ke kota Madinah karena ingin ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kota Madinah, kata Abu Bakar, wahai Bilal, ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah untukmu. Pesan itu disampaikan lewat Aisyah, anakku. Lalu Bilal bin Rabah bertemu dengan Aisyah. Apa kata Aisyah kepada Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, ada titipan pesan dari Rasulullah untukmu. Pesan apa itu, hai Aisyah? Pesan apa yang disampaikan oleh Rasulullah untukmu? Kata Aisyah, wahai Bilal, berbahagialah engkau. Senanglah hatimu, wahai Bilal. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah, engkau adalah salah seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam syurganya Allah. Engkau adalah Bilal, seorang sahabat yang akan menemani Rasulullah nanti di dalam syurga. Menetes air matanya Bilal mendengarkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami yang hadir pagi ini juga ingin dapat pesan itu. Kami yang hadir pagi ini, ya Rasulullah, juga ingin dapat janji darimu menjadi umat yang akan menemanimu dalam syurganya Allah. Tapi kami hari ini ditakdirkan, ya Rasulullah, menjadi umat yang gak pernah melihatmu. Bahkan dalam mimpi pun terkadang kami tak pernah melihat dan menatapmu, ya Rasulullah. Ya Allah, berikan izin kepada kami semua jamaah yang hadir pagi ini. Walaupun kami tak bisa menatap wajah Rasulullah di dunia ini, panggil kami, ya Allah. Berikan kesempatan kepada seluruh jamaah yang hadir pagi ini untuk bisa ziarah di makam Nabi-Mu, ya Rabb. Untuk bisa ziarah di makam Nabi-Mu, ya Rabb. Untuk bisa sholat di raudah dari taman-taman surga, yang taman itu berada di antara mimbar Nabi-Mu dan rumah Nabi-Mu, ya Rabb. Izinkan kami mengucapkan salam untuknya, ya Rabb. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Rasulullah, pandanglah semua umatmu yang hadir hari ini. Pandanglah kami yang duduk di tempat ini, ya Rasulullah. Nanti di yaumil qiyamah, saat semua manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, saat miliaran manusia berkumpul di sana, tatap wajah kami, ya Rasulullah. Tatap wajah kami, ya Rasulullah. Berikan syafaatmu untuk kami, ya Rasulullah.
Bawa kami masuk menuju surganya Allah. Kami pingin seperti sahabat Anas, menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Kami juga pingin seperti sahabat Abu Bakar yang menemanimu hijrah. Sampai Abu Bakar korbankan nyawanya demimu ya Rasulullah. Kami juga pingin sebagai sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali yang menjadi menantumu. Ali yang menjadi menantumu ya Rasulullah. Amal kami tak cukup rasanya untuk bisa menjadi wasilah masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, mudah-mudahan cinta yang ada dalam hati, rindu kami yang ada dalam hati saat ini bisa menjadi asbab kami berkumpul denganmu dalam surganya Allah.